Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk pertandingan antara PSM Makassar dengan Barito Putra, di mana PSM Makassar berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-1, dan review untuk PSS Sleman ya dengan Persik Kediri, di mana PSS Sleman berhasil memetik 3 poin dengan tim tamunya Persik Kediri. Jadi saya bahas dulu dari PSM Makassar dengan Barito Putra. Sesuai dari preview yang kemarin saya buat, untuk PSM Makassar tinggal konsisten ya, sesuai yang saya katakan. Lalu untuk Barito Putra yang ingin saya lihat di pertandingan kali ini adalah bagaimana menerapkan skema permainan. Yang seringkali Barito Putra ini inkonsisten dalam menerapkan skema. Dan ini semua jelas terlihat menurut saya ketika Barito Putra di babak pertama dan babak kedua. Di mana di babak pertama sebenarnya memang Barito Putra sudah unggul dulu 1-0 ya melalui gol Bayu Pradana. Lalu akhirnya Yance Sayuri bisa mengimbangkan menjadi 1-1 ya. Nah, di sini saya melihat bahwa di babak pertama sebenarnya untuk Barito Putra ini bermain dengan skema. Memang di pertandingan kali ini di babak pertama ya kita berbicara, Barito Putra ini banyak sekali ditekan ya oleh bola possession dari PSM Makassar. Jadi berapa kali Barito Putra melakukan pressing sampai ke dalam sekali pertahanannya. Tapi di sini ketika Barito Putra berhasil ya mendapatkan bola, para pemain Barito Putra ini nggak langsung bermain counter attack atau bermain passing-passing long ball ke depan, tetap bermain dengan skema, tetap mengandalkan bola possession, membangun serangan dari belakang ke depan dengan rapi. Jadi ini yang saya cukup lihat Barito Putra ini cukup baik ya untuk strateginya. Lebih baik menahan pertahanan dulu ketika PSM Makassar menekan, lalu ketika mendapatkan bola, barulah Barito Putra membuat skema permainan dari belakang sampai ke depan dengan passing-passing pendek. Jadi ini jelas bahwa Barito Putra sebenarnya di babak pertama ini bermain dengan skema. Dari pertahanannya pun juga jelas ya, walaupun memang bertahannya lebih dalam sekali karena para pemain PSM Makassar ketika sudah 1-1 ya melalui gol Yance Sayuri, ini kan mentalnya para pemain PSM Makassar tambah naik ya. Jadi di sini memang PSM Makassar terus memberikan tekanan. Tapi yang cukup bagus untuk Barito Putra tetap bermain dengan skema, bertahan juga dengan skema, lalu saat membangun serangan juga dengan skema ya, dari belakang ke depan dengan passing-passing pendek. Nah, lalu di babak kedua ini saya sedikit bingung ya. Ini yang saya katakan di preview, bahwa Barito Putra ini sering inkonsisten. Ketika di babak pertama mengandalkan skema, justru di babak kedua permainan Barito Putra ini sedikit seperti nggak mengandalkan skema lagi. Saya nggak melihat adanya skema. Makanya ketika PSM Makassar terus memberikan tekanan, alhasil ketika para pemain Barito Putra sudah nggak bermain dengan skema, disitulah titik balik PSM Makassar akhirnya bisa mencetak 3 gol dalam, kalau nggak salah kurang waktu dari 10 menit ya. Gol dari Pluim 2, lalu dari Sananta dulu ya, yang mencetak gol kedua, lalu Pluim 2 gol. Itu gol Pluim dua-duanya cukup bagus, Sananta juga bagus ya. Jadi yang saya katakan di sini bahwa Barito Putra inkonsisten. Saya sudah berapa kali melihat permainan Barito Putra ini inkonsisten dalam menerapkan skema. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil ketika tim menghadapi PSM Makassar yang bermain dengan skema, di sini Barito Putra ya yang akhirnya di babak pertama bisa bermain dengan skema, di situ masih ada perlawanan untuk Barito Putra. Tapi ketika Barito Putra di babak kedua akhirnya bermain seperti tanpa ada skema, disitulah dimana PSM Makassar ya pasti langsung bisa mendominasi. Berapa kali peluang gol tercipta di depan gawang dari Barito Putra ya, dan akhirnya bersarang dari gol Sananta, ada Pluim di babak kedua tuh dalam waktu gak lama lah ya. Tetan dimasukkan menggantikan Rizky Eka, ini juga Tetan cukup bagus memberikan 2 assist langsung kepada Pluim dan juga Sananta ya kalau nggak salah. Jadi artinya memang ini gol yang cukup bagus semua ya. 4 gol yang tercipta dari PSM Makassar ini melalui set play bola hidup semua. Gak ada yang melalui bola mati ya, kecuali Sananta memang ada sedikit faktor dari bola mati, tapi memang itu ada blunder juga dari pemain belakang Barito Putra yang kontrol balnya nggak benar, langsung dihajar oleh Sananta. Jadi artinya memang di sini PSM Makassar sudah konsisten, bisa mencetak 4 gol walaupun memang kemasukan 1 ya, tapi nggak masalah di sini karena PSM Makassar bisa mencetak lebih banyak daripada jumlah kemasukannya. Jadi untuk PSM Makassar saya kira ya sudah konsisten aja. Cuma untuk Barito Putra yang saya bisa pelajari adalah inkonsisten menerapkan skema permainan. Ini yang menjadi kunci saya kira Barito Putra akhirnya di babak kedua bisa kemasukan 3 gol dari PSM Makassar dalam waktu yang boleh dibilang cukup cepat. Ya, jadi inilah ya review dari PSM Makassar dengan Barito Putra.
selamat untuk PSM Makassar, kalian mendapatkan 3 poin, tetap berada di jalur juara, pertahankan konsisten seperti ini terus ya, mencetak gol melalui set play bola hidup. Lalu untuk Barito Putra ya, semoga di next pertandingannya untuk pelatih ini terutama bisa lebih melihat para pemainnya yang diturunkan atau yang perlu diganti, karena dengan adanya pemain yang sudah kelelahan mungkin atau nggak masuk dalam skema permainan lagi di babak kedua, ya lebih baik ditarik agar skema permainan ini tetap hidup ya di dalam pertandingan. Ini sangat penting untuk Barito Putra. Lalu next saya ingin bahas PSS Sleman dengan Persik Kediri. Ini pertandingan yang menurut saya cukup seru karena kedua tim sebenarnya sudah menemukan skema permainannya. Untuk PSS Sleman di bawah dari Coach Seto, saya sudah berkata berkali-kali bahwa PSS Sleman ini sudah cukup matang di skemanya. Tapi di pertengahan musim kemarin, memang pemain-pemain yang didatangkan ini nggak terlalu bisa mengangkat para pemain dari PSS Sleman lah skema permainannya. Tapi ketika sudah adanya Yeven ya, pemain depannya PSS Sleman, ini memang memberikan dampak ya. Lalu ada Jonathan juga yang bermain, memang memberikan dampak yang cukup baik lagi untuk mendukung skema permainannya PSS Sleman. Nah, untuk Persik Kediri sebenarnya sudah terlihat hidup skemanya itu ketika sebelum lawan Bayangkara dan Madura United ya. Waktu itu saya lupa kalah lawan siapa, tapi bermainnya Persik Kediri ini sudah menemukan skema. Jadi ketika sudah bermain dengan skema, lalu pemain-pemain yang diturunkan juga cukup baik, akhirnya Persik Kediri sempat menang secara beruntun lawan Madura dan Bayangkara. Tapi kemarin lawan PSIS Semarang, lalu lawan Borneo, itu kan 2 pertandingan kekalahan secara berturut-turut karena ya lawan Borneo yang diturunkan pemain boleh dibilang yang lapis kedua lah, yang masih minim jam terbang. Lalu lawan PSIS Semarang yang saya lihat adalah permainan Persik Kediri yang nggak bermain dengan skema. Itu saya kenapa nggak buat videonya, karena memang benar-benar capek saya melihat permainan Persik Kediri yang bermainnya kok jadi long ball lagi, monoton sekali gitu loh. Ini yang saya tanda tanya, kenapa Tivaldo Alves nggak bisa memberikan instruksi di babak kedua ketika half time untuk para pemainnya lebih banyak menahan bola. Karena dari sisi manapun sebenarnya Persik Kediri ini bisa mendominasi PSIS Semarang. Tapi karena sudah terbawa alurnya permainan PSIS Semarang yang pertahanannya cukup tinggi, di sini memang Persik Kediri lebih mengandalkan passing long ball dan itu nggak efektif sama sekali. Berapa kali jebakan offset bisa diterapkan oleh para pemain PSIS Semarang. Jadi kenapa saya nggak buat video lawan PSIS Semarang kemarin? Karena bermain sangat monoton Persik Kediri, benar-benar nggak ada skema. Lalu lawan PSS Sleman tadi ya, kemarin saya nonton di atas kapal karena lagi perjalanan ke Lampung. Saya nonton bahwa Persik Kediri ini dari line up-nya lagi yang saya pertanyakan. Di sini kalau boleh saya katakan Persik Kediri memainkan 3 center back lalu dibantu dari 2 wing back ya. Artinya kalau untuk formasi seperti ini kan formasi baru yang diterapkan oleh Persik Kediri. Karena biasanya Persik Kediri bermain dari awal itu menggunakan formasi 4-3-3 biasanya ya. Tapi justru di sini bermain kalau boleh dilihat ini menggunakan 5 garis pertahanan ya. Wing back-nya ini bisa maju dan mundur ya, Yusuf dan juga Akil. Lalu ada Salbila, Rohichan dan juga Anderson. Jadi yang saya lihat dari line up-nya dulu di babak pertama itu kewalahan para pemain Persik Kediri. Memang bisa mengantisipasi bola possession atau serangan-serangan dari PSS Sleman. Tapi ketika masuk ke area penyerangan untuk Persik Kediri, ini selalu kandas lagi. Untuk penampilan Flavio, saya kira nggak perlu saya bahas karena pasti kalian tahu bagaimana kualitas Flavio. Ini kalau menurut saya lebih parah daripada Jenderson ya. Kalau menurut saya ya, saya sampai gregetan kalau lihat Flavio lawan PSIS Semarang, lalu tadi lawan PSS Sleman kemarin, gregetan sendiri saya lihat Flavio. Tapi artinya bahwa permainan dari Persik Kediri justru nggak menemukan skemanya di babak pertama. Alhasil memang PSS Sleman bisa unggul dulu 2-0 di babak pertama. Nah disinilah titik balik Persik Kediri akhirnya bisa bermain dengan skema, yaitu di babak kedua. Ketika para pemain yang diturunkan, yang diganti, akhirnya kembali lagi Tivaldo Alves memakai formasi 4-3-3. Di sini Persik Kediri baru terlihat sangat mendominasi. Ini loh sebenarnya formasi Persik Kediri yang asli, yang memang nalurinya seperti ini. Ini cukup terlihat bagus. Walaupun memang di sini pertanyaan saya dari line up-nya, kenapa Faris Aditama yang harus diturunkan terus ya. Melihat Abioso di sini juga pemain yang sudah memberikan gol dari kemarin ya. Lalu ada Mandowen juga. Kenapa nggak
dimainkan dulu loh. Maksudnya pemain-pemain yang memang memberikan kontribusi minimal. Abioso di kiri, Hamdi di kanan. Ini Miftahul Hamdi ini bagus banget kalau menurut saya. Visi misinya bagus. Kemarin lawan PSIS Semarang ini bermain bagus ya, memberikan assist ke Bayu Otto. Tapi pertanyaan lagi untuk saya kepada Rivaldo Alves, kenapa justru Hamdi yang diganti di babak kedua daripada Faris Aditama? Jadi ini yang saya sebenarnya bertanya kepada Rivaldo Alves. Kayak sebenarnya itu paham nggak sih dengan kualitas pemain yang dimiliki oleh Persik Kediri? Ini yang menjadi pertanyaan saya, karena untuk line up ini diturunkan, lalu melakukan pergantian pemain, lalu kemarin lawan PSS Sleman dari line up formasinya, ini seperti nggak ada konsisten gitu loh dari Rivaldo Alves. Jadi inilah pertanyaan saya untuk Rivaldo Alves, bagaimana melihat kualitas pemain yang dimiliki dari Persik Kediri untuk melakukan skema permainan. Jadi kemarin kalah lawan PSS Sleman, saya melihat bahwa PSS Sleman ini kan bermain dengan skema ya sudah cukup baik. Tapi akhirnya Persik Kediri yang menemukan permainannya lagi di babak kedua kan sudah bermain dengan skema. Di situ kalian bisa lihat Persik Kediri sangat mendominasi PSS Sleman. Bayangkan saja kalau Persik Kediri bermain dari babak pertama seperti ini ya. Formasi yang diturunkan, pemain-pemain yang diturunkan, ini seperti yang di babak kedua. Mungkin akan berbeda lagi hasil akhirnya. Ya, lalu Randy ini cukup bagus memberikan 1 assist, lalu ada kejadian juga Randy ditarik ya. Itu harusnya fix 100% penalti, tapi wasit kembali lagi kenapa itu nggak menjadikan penalti ya, padahal wasit sudah memberikan pertanyaan kepada pendamping dan asistennya, tapi tetap saja nggak ada arti penalti itu, memberikan penalti untuk Persik Kediri. Ini juga menjadi tanda tanya. Jadi Randy cukup emosional karena memang itu fix harusnya penalti ya. Itu posisinya Randy sudah hampir kena bola, tapi justru ditarik ya, bolanya lepas. Jadi ini pertanyaan juga untuk wasit di pertandingan kali ini. Jadi ini aja review untuk Persik Kediri dan PSS Sleman. Untuk PSS Sleman tinggal konsisten aja seperti biasa. Tinggal bermain di babak kedua terlihat memang seperti kelelahan ya. Finishing yang dibangun dari para pemain PSS Sleman juga di depan gawang beberapa kali nggak bisa dikontribusi menjadi gol. Ini sayang sekali sebenarnya ya, karena ada peluang sebenarnya di babak kedua melalui counter attack, tapi justru bolanya goal kick ya, jauh melebar ke kiper dari Persik Kediri, Yusron. Dan untuk Persik Kediri yang saya lihat ya baru bermain di babak kedua, bermain menggunakan ritme permainannya di babak kedua, benar-benar mendominasi. Renan Silva bermain bagus, passing-passingnya bagus, tapi kembali lagi striker kesayangan kita Flavio ya bermainnya seperti itu. Jadi saya benar-benar gregetan lah melihat Flavio ini. Lebih baik Randy yang dipasang dari awal, dari starter, masih bisa memberikan kontribusi assist maupun mungkin bisa gol, itu lebih baik daripada memasang Flavio yang nggak memberikan kontribusi sama sekali. Jadi ini review yang saya bisa berikan untuk PSM Makassar dengan Barito Putra, lalu PSS Sleman dengan Persik Kediri. Nanti kita lihat lagi match kedepannya, Persik Kediri semoga bisa konsisten seperti di babak kedua lawan PSS Sleman tadi ya kemarin. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.